Oke, kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah dasar teknologi pembelajaran, teknologi kinerja dan perannya dalam peningkatan kinerja. Oke, kita langsung ke konsep teknologi kinerja. Oke, yang pertama berdasarkan teknologi pendidikan. Oke, di sini ada definisi teknologi pendidikan 2018 yang mengatakan educational technology is the study and ethical application of theory, research, and best practice to advance knowledge as well as mediate and improve learning and performance through the strategy, design, management, implementation of learning and instructional processes and resources. Okay. Nah, jadi fokus tetap pada studi aplikasi secara etis, namun tidak terbatas pada aplikasi teori dan praktek saja, melainkan meliputi aplikasi penelitian, memediasi dan meningkatkan belajar dan kinerja melalui berbagai langkah strategi dari desain manajemen dan pelaksanaan belajar dan pembelajaran. Jadi itulah konsep teknologi kinerja. Jadi teknologi kinerja itu apa sih gitu? Konsep teknologi kinerja itu performance teknologi itu adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi seperti itulah dasar dari teknologi kinerja. Oke, selanjutnya ada definisi teknologi kinerja. Pentingnya teknologi kinerja. Yang pertama adalah terjadinya perubahan cangkupan kinerja, area garapan, dan interpretasi masyarakat terhadap hakikat teknologi pendidikan. Yang kedua, munculnya secara eksplisit terminologi teknologi kinerja dalam definisi teknologi pendidikan. Dan yang ketiga adalah teknologi kinerja menggunakan sejumlah besar intervensi, termasuk diantaranya adalah intervensi pembelajaran. Jadi ini alasan kenapa pentingnya teknologi kinerja. Oke, definisi teknologi kinerja satu ada National of Performance and Instruction Cited. Habis itu yang kedua ada benefit dan tate konsumen tahun 1990, yang ketiga ada Jacobs 1998, dan yang keempat ada Persing 2006. Menurut National Society of Performance and Institute Cited, teknologi kinerja sekumpulan metode dan proses yang menyelesaikan masalah atau memberdayakan kesempatan berhubungan dengan kinerja seseorang. Selanjutnya, menurut benefit dan tate atau tate, teknologi kinerja atau manusia adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi kesempatan pengembangan kinerja, standar peraturan kinerja, strategi pengidentifikasian pengembangan kinerja, analisa keuntungan dalam berkinerja. Jadi itulah teknologi kinerja menurut benefit dan tate. Yang ketiga, menurut Jacobs tahun 98, teknologi kinerja adalah identifikasi pemecahan masalah perilaku yang terjadi dalam individu dan organisasi yang mencakup metode, prosedur, dan strategi yang sistematis untuk meningkatkan kualitas kinerja manusia. Oke, dan yang keempat, menurut Persing tahun 2006, Human Performance Technology is the study and ethical practice of improving productivity in organization by design and developing effective intervention that are result-oriented, comprehensive, dan systemic. Nah, jadi karakteristik teknologi kinerja itu ada 5. Yang pertama, suatu disiplin ilmu atau bidang garapan. Yang kedua, tujuan utamanya adalah meningkatkan kinerja. Dan yang ketiga adalah terdapat istilah organisasi, terdiri dari sekumpulan orang dinamis yang di dalam sebuah sistem memiliki tujuan yang sama. Dan yang keempat, peningkatan produktivitas melalui sebuah intervensi secara efektif. Yang kelima, berorientasi pada hasil komprehensif dan sistematis. Jadi ini adalah karakteristik dari teknologi kinerja tersebut.
Oke. Yang ketiga, peran teknologi kinerja itu apa sih? Jadi, peran teknologi pendidikan dalam peningkatan kinerja, yang pertama adalah teknologi pendidikan dan teknologi kinerja memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, jadi mereka saling berkaitan. Teknologi pendidikan berhubungan pada kinerja dan kinerja juga berhubungan pada teknologi pendidikan. Yang kedua, di dalam teknologi kinerja mengkaji tentang upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi melalui pendekatan yang sistematis dan ilmiah. Dan yang ketiga, kekuatan teknologi pendidikan terletak pada teknologi itu sendiri. Nah, jadi peran teknologi pendidikan dalam peningkatan kinerja itu sangat-sangat banyak, sangat efektif lah maksudnya. Oke, di sini ada peran Persi juga membandingkan beberapa teknologi pendidikan kinerja. Di dalam hal ini teknologi pendidikan menekan pada peningkatan kemampuan dan keahlian. Nah, Persing juga memberikan gambaran sebuah model kinerja. Bisa kita lihat di gambar. Ini adalah beberapa bagan yang disediakan oleh Persing. Oke, next. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dadah.